Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kelas 7 do yang saya banggakan kita bisa berjumpa kembali setelah kemarin libur ya. Setelah pasca rapotan PTS. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan evaluasinya adalah jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas ya, terutama di tugas keterampilan banyak yang belum mengumpulkan. Kalau Ustadz masih menunggu bagi yang belum ya, nanti sampai kalian rapotan di UAS mudah-mudahan sudah terselesaikan. Nah, ini di bulan Ramadan ini kita berjumpa kembali. Insya Allah kita akan membahas materi bab terakhir di kelas 7 ini. Kalau mudah-mudahan kalian sudah mendownload materinya, itu tentang segi 4 dan segi 3. Ya, insya Allah kalian sudah pernah mendapatkannya di SD, kita kembangkan ya materinya di SMP, dan ini sangat berguna untuk materi-materi yang selanjutnya, terutama di bidang geometri. Kita awali terlebih dahulu belajar kita dengan doa belajar A-Ba-Ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah untuk kelas 7 putra hari ini sudah mulai kegiatan WTM, ini sudah kepulangan ya, tadi satu jam pelajaran ya. Insya Allah untuk putri berarti hari Rabu dan Kamis ya, insya Allah ya, kalau tidak ada halangan. Setahu Ustadz seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa hadir di kegiatan PTM biar kalian bisa merasakan di kelas 7 bisa mengikuti kegiatan offline di sekolah, terutama yang dekat-dekat ya. Kalau luar kota mungkin pertimbangan jauh, tempat tinggalnya juga mungkin belum. Oke, Ustadz sharekan materinya ya. Ya, sudah muncul di layar kalian? Sudah? Saya ini kok belum bisa di slideshow ya. Sudah, Ustaz. Sudah ya? Oke, bentar. Kok nggak bisa di slideshow? Nah, ini saya. Oke. Bab segi 4 dan segi 3 ya. Ini menjadi dasar untuk materi-materi geometri nanti yang kalian dapatkan di kelas 8, di kelas 9 ya. Nah, segi 4 dan segi 3. Nah, ini seperti biasa nanti terbagi menjadi 2 kali pertemuan ya. Terus kompetensi dasar yang akan kita dapatkan ketika mempelajari materi ini adalah yang pertama mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4. Ya, ada persegi nanti, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang ya, dan segitiga. Jenis segitiganya nanti juga ada beberapa ya, berdasarkan sudutnya, berdasarkan panjang sisinya. Nah, untuk keterampilannya nanti adalah kita bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan segi 4 dan segitiga ya, menyelesaikan permasalahan. Nah, itu yang akan kita dapatkan ketika mempelajari bab ini. Nah, secara peta konsep, seperti ini Mbak ya, geometri dan pengukuran ya. Nah, ini termasuk bangun datar. Ya, nanti ada bangun ruang di kelas 8, kelas 9 juga ada bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, nanti pelajari di kelas selanjutnya. Nah, ini ada segi 4 dan segi 3. Nah, nanti yang dipelajari apa di segi 4 ya, macam-macam segi 4 tadi ya, mulai dari jajar genjang, belah ketupat ya, layang-layang ya, trapesium. Terus nanti sifat-sifatnya. Nah, juga nanti mempelajari luas dan keliling. Segitiga juga sama, nanti macam-macam jenis segitiga, keliling dan luas segitiga.
Terus jenis segitiga berdasarkan panjang sisi, berdasarkan besar sudut gitu ya. Ini yang selanjutnya sampai penerapan pada penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari biasa. Oke, ya, pertemuan pertama bahas segi 4, pertemuan kedua segitiga nanti. Oke. Nah, ini salah satu tokoh muslim ya, Thabit Ibnu Qurra ya, yang dikenal dengan panggilan Thabit. Nah, nanti kalian baca lebih lanjut ya. Terus, nah ini mengenal bangun datar, segi 4 dan segitiga dalam kehidupan kita ya, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari kita. Ya, ini yang pertama ada apa ini? Pintu rumah ya, pintu rumah atau jendela misalkan. Bentuknya kan kotak ini ya, persegi panjang. Nah, terus lebaran ya, identik dengan ketupat. Nah, belah ketupat seperti ini. Ya, salah satu contohnya ya. Terus suka main layang-layang. Nah, ini layang-layang seperti ini. Ini segitiga ya, atap rangkanya itu berbentuk segitiga. Ya, oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, tentukan banyaknya segi 4 yang terbentuk pada gambar tersebut. Nah, ini banyak nanti yang bisa kita. Nah, ini latihan pertama ya, latihan 1. Nah, segi 4-nya itu segi 4 yang terdiri satu bagian. Ya, satu bagian ini di sini ada A, B, C, D. Terdiri satu bagian ya A, B, C, D, E. Ada 5. Sekarang segi 4 yang terdiri dari dua bagian, yaitu AB jadi 1, CD, yaitu AB, BC, CD sama DE. Nah, ini jadikan 1. Nah, ada 4 bagian. Nah, terus yang terdiri dari 3 bagian A, B, C, yaitu A, B, C, 3 bagian, ini bentuk persegi panjang juga. Terus apa lagi? B, C, D, 3 bagian, terus apa lagi? C, D, E, 3 bagian. Nah, ada 3. Yang 4 bagian ya, A, B, C, D sama B, C, D, E ada 2. 5 bagian A, B, C, D, E. Nah, selanjutnya tinggal dijumlahkan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ada 15. Jadi dalam satu kotak tadi ini itu bisa dibentuk 15 persegi panjang. Nah, ini perhatikan segi 6 berikut, tentukan banyak segitiga yang dapat ditemukan pada gambar tersebut. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya. Nah, kalau terdiri dari satu bagian, nah ini ada A, B, C, D, ya apa? A, B, C, A, B, D, F, G, ya, H, G enggak ya, H, I, E, J, ada 8. Terus bagian dua bagian, nah ini AB ini digabung jadi 1, maka membentuk segitiga juga. Terus apa lagi? BG, BG ini digabung juga membentuk segitiga dan seterusnya. Ya, sampai 4 bagian ada 2, maka terbentuk 22 segitiga. Ini ya. Nah, terus memahami jenis dan sifat-sifat segi 4, Mbak. Yang pertama, ya ini perhatikan yang disajikan dalam tabel ini. Yang nomor 1 ini segi 4. Nah, nama lainnya adalah segi 4 beraturan atau yang selanjutnya kita sebut sebagai persegi. Nah, persegi itu sisi panjang sisinya sama. Terus sudut yang sudutnya juga sama. Nah, biasanya kalau persegi itu biasanya ada tandanya seperti ini, Mbak. Ya, pinggir-pinggirnya ada tanda seperti ini. Nah, kalau ada tanda seperti ini berarti menunjukkan bahwa sisinya Pak. Oke, mohon maaf, ini internetnya tidak stabil. Saya ganti ke ini ya, dari WiFi sekolah ke kuotanya stabil. Oke, sudah muncul? Halo? Sudah ya. Nah, ini, Mbak. Sekarang ini nomor 2. Nah, nomor 2 ini bukan segi 4. Ya. Kenapa? Ini ada yang berlubang, Mbak, tidak menyatu. Ya, ini bukan persegi, bukan segi 4 karena ini tidak nyambung, ada yang bagian tidak nyambung. Ya.
4 garis sama panjang terbuka terputus ini. Berarti bukan segi 4. Yang ketiga, selanjutnya ini segi 4, segi 4 beraturan. Yang selanjutnya disebut dengan persegi panjang ya. Ada unsur panjang di sini sama lebar. Nah, ini lebarnya. Terus yang keempat ini bukan segi 4 ya. Adanya 2 segitiga. Nah, terus nomor 5 ini segi 4 beraturan juga. Yang selanjutnya disebut dengan jajar genjang. Nah, bagian ini nanti kita sebut sebagai alas. Yang ini, nah, ini sebutnya nanti sebagai tingginya nanti ya. Nah, nanti bisa juga yang sebelah sini jadi alas juga bisa, Mbak. Nah, ini tingginya yang ke sini. Nah, oh, yang membentuk siku-siku. Terus yang keenam itu ada segi 4 beraturan juga yang selanjutnya nanti disebut dengan trapesium. Ya, trapesium. 7 itu bukan segi 4. Ya. 8 segi 4 beraturan yang selanjutnya disebut dengan belah ketupat. Nah, ini yang ke-9 itu adalah segi 4 beraturan juga yang selanjutnya disebut dengan layang-layang. Nah, kita harus bisa membedakan nanti ada persegi, itu harus bisa persegi panjang secara bentuknya ya, visualnya ya. Terus jajar genjang, trapesium, belah ketupat ya, sama layang-layang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 di segi 4 yang akan kita pelajari nanti. Oke. Kita lanjutkan. Ini di layar kalian ada tulisan recording enggak, Mbak? Ada ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sifat-sifat segi 4. Wah, ini banyak banget nanti ya. Nah, ini PP itu persegi panjang ya. PP itu persegi panjang. P itu adalah persegi. JG jajar genjang. BK belah ketupat. TR itu trapesium. LL layang-layang. Ya, setiap pasang sisi berhadapan sama sejajar. Nah, ya, persegi panjang sama ini. Ya, memiliki persegi juga sama. Pasang yang berhadapan sejajar. Jajar genjang juga sama, yang enggak adalah belah ketupat sama apa ini? Trapesium sama layang-layang. Sisi yang berhadapan itu tidak sama panjang. Maksudnya ini. Ini, Mbak, yang berhadapan ini ya. Ustaz tanda ini. Ya, Ustaz tandai yang berhadapan sama panjang ini. Nah, ini sama ini kan berhadapan sama panjang. Ini juga sama. Ya, yang ini juga sama, yang pada persegi panjang. Yang saya tandai satu-satu ini juga sama. Ini kan berhadapan. Ini juga berhadapan. Ya, ini sama panjang. Ini ya, atau sejajar. Nah, pada jajar genjang juga sama. Ini sama ini kan sama. Nah, ini juga sama. Beda lagi kalau di trapesium nanti. Ya, trapesium sejajar ya, tapi tidak sama panjang. Nah, itu nanti sifat-sifatnya, Mbak. Nah, nanti bisa kalian pelajari lagi, baca lagi. Nah, ini ada banyak ya. Sisi berhadapan sama panjang. Nah, terus semua sisi sama panjang. Yang sama panjang itu cuma di persegi sama belah ketupat ya. Semua sisinya sama panjang. Lainnya bangun yang lainnya enggak. Ya, persegi sama belah ketupat itu sama. Sudut yang berhadapan sama besar, nah, kecuali pada trapesium dan layang-layang. Nah, ini nanti kalian baca lagi nih, Mbak. Atau mungkin nanti searching di internet ya, materi-materi tentang sifat-sifat segi 4 gitu ya. Itu mungkin ada kata-katanya. Kalau ini kan cuma tabel terus dicentang silang gitu ya. Itu yang menunjukkan kalau misalkan kategori sudut berhadapan sama besar, oh, untuk persegi panjang iya, centang. Persegi iya. Nah, tapi kalau misalkan per benda, ini biasanya ada keterangannya ya di penyampaian yang lainnya. Terus keliling dan luas segi 4. Ya, kita sering nah, yang pertama yang kita pahami di sini adalah, Mbak, bedakan konsep antara keliling dan luas, gitu ya. Kalau keliling itu yang apa, Mbak? Amar lari mengelilingi lapangan misalkan. Berarti yang di tempat larinya di mana toh? Halo. Halo. Kelilingnya itu yang mana toh?
Keliling sama, bedakan keliling sama luas. Ya, keliling itu yang mana? Keliling adalah bagian terluar ini. Saya tandai warna merah. Ini adalah kelilingnya ya. Nah, nanti harus bisa bedakan. Maaf ini. Ini bagian yang terluar, panjang bagian terluar itu disebut dengan keliling. Nah, terus yang warnanya coklat ini itu adalah luasnya ya. Jadi untuk keliling adalah S tambah S tambah S tambah S, atau kita sederhanakan jadinya 4 kali S ini. Nah, luasnya adalah S kali S atau S kuadrat untuk persegi. Gitu ya. Oke. Ini udah pernah dapat di SD ini ya. Terus yang kedua, persegi panjang. Nah, persegi panjang itu ada unsur panjang sama lebar. Kalau persegi itu sisi ya. S-nya adalah sisi. Ada yang menuliskan R juga ada. Nah, terus ini persegi panjang itu ada unsur panjang dan lebar. Untuk kelilingnya adalah depannya ini kan P juga, Mbak. Sama ya, P. Yang ini juga L. Nah, maka berlaku kelilingnya adalah P tambah P tambah L tambah L, atau 2 kali P tambah L. Ya, ini. Itu untuk kelilingnya. Insya Allah sudah kalian pahami di SD ini ya. Terus luasnya adalah panjang kali lebar untuk persegi panjang. Ya. Terus selanjutnya, nah untuk jajar genjang, ya ini Mbak, jajar genjang, kelilingnya adalah ini A, alasnya, terus ada sisi miringnya itu disimbolkan dengan C, maka kelilingnya adalah A tambah C tambah A tambah C, atau bisa dituliskan sebagai 2 dalam kurung A plus C. Jadi ya. Terus kalau luasnya adalah alas kalikan tinggi, alasnya yang ini, tingginya ini. Nah, suatu saat nanti soal ini yang bagian ini juga bisa jadi alasnya ini, Mbak. Ya, kalau ini sebagai alas, maka cari yang sisi tegaknya dari sini itu yang merupakan siku-siku. Nah, kalau yang ke sini berarti gimana ini? Oh, yang membentuk siku-siku ya. Jadi ditarik ke sini itu membentuk siku-siku. Kalau ini jadi alasnya, nah, misalkan ditarik ini ya, nanti kita tarik, kan nanti ada soal itu yang seperti itu nanti, yang membentuk siku-siku. Bentar, ini tarik, nah, misalkan di sini ya, yang penting nanti ada membentuk sudut siku-sikunya, Mbak. Jadi yang jadi alasnya adalah yang tadi ini saya tuliskan A ini, nanti yang ini dituliskan siku-sikunya di sini ada keterangannya. Ya. Nah, tapi kalau yang normal itu alasnya yang ini, tingginya yang ini. Suatu saat nanti sudah kalian akan menemui seperti itu. Ya. Terus untuk belah ketupat nanti unsur-unsurnya yang sisi miring ini kita sebut sebagai sisi ya, sisinya. Nah, tapi untuk kelilingnya, nah sisinya ini kan tadi belah ketupat memiliki sifat bahwa panjang semua sisinya adalah sama. Ini S, ini juga S, ini juga S, ini S. Maka 4 kalikan S itu untuk kelilingnya. Terus untuk luasnya itu adalah ini D1 yang ini Mbak, yang warna ungu ya. Ini adalah D1. Nah, panjang D1, diagonal 1. Yang ini, yang biru ini ya, ke bawah ini namanya disebut dengan D2. Maka luasnya adalah D1 kalikan D2 bagi 2. Itu untuk rumus belah ketupat. Ya, D1 kalikan D2 dibagi 2. Nah, sekarang selanjutnya untuk apa ini? Belah ketupat sudah, layang-layang sama trapesium ya. Nah, untuk trapesium nanti yang perlu diperhatikan ini adalah untuk kelilingnya. Keliling itu kan bagian yang terluar ya, Mbak ya. Berarti ini juga kalau ini C, ini sama kaki C juga. Berarti kelilingnya adalah A ditambah B tambah 2C. Nah, C-nya kan ada 2. Nah, untuk luasnya ini yang berbeda. Luasnya adalah jumlah sisi sejajar
Ya, jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya mana? Ini A tambah B. Ini sisi sejajar. Dibagi 2 dikalikan tinggi trapesium. Tinggi trapesium yang ini. Nah, yang namanya tinggi itu pasti membentuk siku-siku di sini, Mbak. Ya, berpotongan dengan sisi di hadapannya membentuk sudut siku. Ya. Ini A plus B dibagi 2 kalikan T. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 kalikan tinggi. Untuk layang-layang, nah, untuk layang-layang kelilingnya sama. Bagian terluar A, otomatis kalau yang ini A, yang sebelah ini juga A. Jadi A-nya ada 2, ini B juga. Ya, maka 2A ditambah 2B untuk kelilingnya. Terus layang-layang luasnya sama seperti pada belah ketupat, Mbak. Itu ada diagonal 1 sama diagonal 2. Diagonal satunya itu yang tegak, misalkan dia kebalik-balik nggak apa-apa, nggak masalah. Terus D2-nya ini yang warna biru. Maka rumus luasnya adalah D1 kalikan D2 bagi 2. Nah, ini rumus-rumus ini harus kalian pahami. Pertama pahami dulu, setelah itu dihafalkan. Ya, kalau nanti enggak bisa ya susah nanti, Mbak. Kalian mengerjakan soal enggak paham rumusnya, konsepnya keliling apa, luas apa, mau mengerjakan nanti susah. Ya, mau enggak mau harus dipelajari. Terus selanjutnya, slide selanjutnya berarti langsung latihan soal ini ya. Nah, latihan soal. Yuk. Nomor 1, ini diketahui jajar genjang KLMN. Ya, sudut N-nya adalah 140 derajat. Nah, terus KL-nya 12, LM-nya 10. Panjang ruas garis yang belum diketahui. Oke. Misalkan kita mencari KN, Mbak. Nah, ini KN itu sejajar dengan LM. Ya, ini berarti sama ini. Ya, sifat dari jajar genjang, sisi yang berhadapan pasti sama panjang. Ya, berarti kalau KL itu 10, KN juga 10. Nah, ini toh. Nah, ini ada keterangan di sini. Sebaliknya juga satunya ini KL itu sama panjang dengan NM. Berarti 12. Ini 12. Nah, ini 12, berarti NM juga 12. Terus sudut yang belum diketahui. Nah, belum diketahui kan ini ada KL sama M belum diketahui. Nah, yang perlu dipahami di sini bahwasanya besar sudut KNM, ya ini sudut KNM mana? KNM berarti yang 140 itu ditambah dengan sudut NKL, ya, NKL yang sebelah sini itu harus berjumlah 180. Kalau KL dan NM sejajar, kemarin itu disebut dengan kejadian apa, Mbak? Sudut K sama L itu saling apa? Dua sudut yang apa, Mbak? Kemarin yang di materi ketiga. Aduh. Aduh. Apa, Mbak, kemarin hubungannya ini? Apa? Hubungannya adalah nah, dalam sepihak. Ya. Ini kalau dijumlahkan pasti 180. Nah, maka 140 tambah sudut besar sudut NKL sama dengan 180. Maka 180 kurangi 140. Harusnya berapa ini? 40 ya, bukan 30 ya. Oke, ini ini harusnya ketemunya 40 ya. Nah, itu tulisan di bawah 40 loh. Ini 40. Nah, ini juga 40. Nah, otomatis ya, sudut L-nya itu juga 140 karena K tambah L itu juga 180 atau hubungannya dengan L ini nanti bisa dikatakan sebagai sahadab ya. Atau apa ya, ya bisa sadap ya kalau misalkan dihitungkan. Nah, ini M juga sama. M dihubungkan dengan L itu jumlahnya juga 180, maka ini juga 40. Gitu ya. Oke. Sekarang yang nomor 2.
Nah, di sini nomor 2 itu ada layang-layang, Mbak. Ya, diketahui panjang AB-nya 10. AB 10 kita tuliskan 10. Ini menggunakan, ada yang pernah mendengar teorema Pythagoras, Mbak? Halo? Ini 17. AE 6. Ada yang pernah mendengar istilah Pythagoras, teorema Pythagoras? Hah? Belum? Saya Ustaz. Hah? Pernah ya? Oke. Ini sebenarnya dasarnya nanti di kelas 8 itu ada tema khusus membahas tentang teorema Pythagoras. Nah, ini mau tidak mau Ustadz kenalkan karena untuk menyelesaikan soal ini tidak mungkin kalau tidak menggunakan teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras itu mengatakan bahwasanya kita bicaranya itu pasti nanti di segitiga siku-siku, Mbak. Ya, teorema Pythagoras Ustadz tuliskan di mana ya? Kayak di sini ya, misalkan. Teorema Pythagoras. Kenapa disebut dengan Pythagoras? Karena orang yang menemukan adalah Pythagoras. Nah, ini berlaku pada segitiga siku-siku. Ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku, Mbak. Kalau tidak siku-siku tidak berlaku. Oke. Ustaz gambarkan segitiga siku-sikunya. Nah, ini siku-sikunya. Nah, nanti misalkan ini panjang sisinya A, Ustaz kasih keterangan ini A, yang bagian sini A, yang tegak ini B, ini yang C. Nah, selanjutnya C itu nanti disebut dengan sisi miring. Tahunya sisi miring dari mana? Itu adalah sisi yang paling panjang nanti, ya. Atau ini sisi paling panjang. Berlaku teorema Pythagoras. Nah, itu teorema Pythagoras itu mengatakan bahwasanya kalau misalkan hubungan C kuadrat, kita mau mencari C kuadrat, Mbak, panjang sisi miringnya. Ya, maka C kuadrat sama dengan adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, jadi untuk mencari sisi miring adalah jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Nah, ini nanti untuk mencari C-nya itu di akar, Mbak. C sama dengan, ya, jadi pakai akar ini A kuadrat, ini pangkat 2 itu kuadrat ya, tambah B kuadrat. Nah, ini kalau misalnya mencari C itu pakai akar nanti, Mbak. Ada kalau nulis hubungannya ya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini akar. Saya bentar kok. Ini bagus. Saya ini ya. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau mencari sisi miringnya, sisi terpanjangnya, Mbak. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari sisi B-nya, Mbak. Nah, sisi B berarti nanti berlaku B kuadrat sama dengan ya, B itu bukan sisi miring. Jadi kalau mau mencari bukan sisi miringnya, maka adalah sisi miring kuadrat dikurangi A kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau misal menentukan B-nya ya sama dengan nanti C kuadrat dikurangi A kuadrat di akar. Ya, sama kayak C. Ini di akar. Nah, ini akar dari C kuadrat min A kuadrat. Itu kalau mencari B. Sekarang kalau kita mau mencari nilai A-nya, Mbak. Ini A kuadrat sama dengan tadi berlaku apa? Sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lainnya, berarti B kuadrat. Nah, mau mencari A berarti tinggal sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini dalam bentuk akar kuadrat ya. Ya,
akar dari C kuadrat min B kuadrat. Jadi intinya bahwa untuk mencari isi miring berarti nanti dikuadratkan di jumlah ya. Tapi kalau bukan isi miring dikurangi. Nah, sekarang kita akan mencari BE, Mbak. BE. Nah, untuk mencari BE, maka perhatikan segitiga ABE, Mbak. Ya, di sini saya tuliskan, perhatikan segitiga ABE. Nah, ABE kalau misalkan kita gambarkan kan bentuknya seperti ini. Nah, ini mau tidak mau kita gambarkan. Kan gini toh, Mbak. Ini yang A. Ini yang E. Ini yang B. Nah, sudah diketahui ini adalah 6. Terus yang AB-nya ini 10. Nah, maka yang dicari adalah BE-nya, Mbak. Nah, BE-nya itu adalah bukan sisi miringnya. Berarti kalau bukan sisi miringnya, maka berlaku BE sama dengan akar dari B kuadrat dikurangi, ini dikurangi, maaf ya. Ini harusnya dikurangi, bukan ditambah. Ini dikurangi AE kuadrat. BE-nya adalah 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurangi 6 kuadrat. 36, 100 kurangi 3, 64. Maka BE-nya adalah akar 64. Akar 64 adalah 8. Itu baru BE-nya. Terus otomatis maka BD-nya itu adalah, maka kita mencari panjang diagonalnya toh. Maka BD itu kan diagonal. Nah, BD itu adalah 2 kalinya dari BE. Nah, berarti 2 kalikan 8, BD-nya 16. Nah, baru ketemu 16-nya. Ya, BD-nya diagonal pertama sudah ketemu ini, Mbak. Ya, ini sebagai diagonal pertama. Nah, sekarang mencari EC. Ya, karena kan kita butuhnya pada luas itu kan nanti butuhnya adalah panjang diagonal 1 BD sama diagonal kedua adalah AC. Nah, alhamdulillah AE-nya sudah ada. Berarti kita tinggal mencari EC-nya. Nah, kalau EC-nya berarti kita gambarkan atau perhatikan segitiga apa, Mbak? Perhatikan segitiga apa itu? BEC ya, BEC. Nah, BEC Ustaz gambarkan. Nah, kan seperti ini. Ini adalah B-nya. B, ini E, ini C. Nah, gitu ya. Nah, terus BE-nya sudah diketahui tadi dicari di sini. BE-nya adalah 8. Ini 8. Terus EC-nya adalah EC-nya yang dicari, BC-nya adalah 17. Nah, maka berlaku EC. EC-nya itu adalah bukan sisi miring. Berarti berlaku akar dari ya. Ini sebenarnya kan mau ditulis EC kuadrat dulu juga boleh, Mbak. Ini. EC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. Nah, kan gini. Nah, maka ketika mencari EC-nya saja maka jadi akar. Ya, ini kan AC kuadrat yang atas. Nah, akar dari BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. BC-nya adalah 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat 289. 17 kuadrat 17 kali 17 289. 8 kuadrat 64. Nah, ini dikurangi ketemunya 225. Akar 225 itu adalah 15. Maka panjang AC adalah AE tambah EC. 6 tambah 15 sama dengan 21. Nah, ini mau dikembangkan tentukan luasnya. Oh, bisa. Berarti dari sini L sama dengan apa? D1 ya, kalikan D2 dibagi 2 gitu ya. Nah, berarti kan berlaku D1-nya berapa? 16 dikali 2 1 bagi 2. Nah, ini sama dengan berarti apa? 16 bagi 2 8 ya. 8 kalikan 2 21. 1 kalikan 8 8, 2 kalikan 8 16. Berarti 168. Itu untuk menentukan luasnya. Jadi ditanyakan luas tetap harus mencari panjang diagonal. Nah,
Nanti kalian pelajari ini mau di screenshot boleh atau nanti Ustadz linkkan share materinya juga boleh ya, teorema Pitagoras. Tapi ini insya Allah sudah cukup. Kalian screenshot saja. Biar nanti kalau ketemu soal itu kalian menggunakan teorema Pitagoras. Ya. Oke, sudah? Oke, saya lanjutkan. Kita cek ini yang hadir baru 21 orang. Lainnya pada kemana ini? Kurang 7. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini. Nah, jika AB 20, ini AB 20. Kita tuliskan di sini 20. AB-nya 20. Terus BE 16. Nah, di sini 16. Dan DC-nya adalah 2X plus 4. Maka tentukan nilai X. Nah, nilai X ini berlaku bahwasanya adalah DC itu sama dengan AB. Nah, ini bangun jajar genjang. Maka sisi yang berhadapan sama panjang. Maka AB itu sama dengan DC. Nah, AB-nya 20. 20 sama dengan 2X plus 4. Nah, ini plus 4-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Maka jadi minus. Ini sama dengan 2X. 20 min 4, 16. Sama dengan 2X. X sama dengan 16 bagi 2, 8. Nah, ketemu X-nya 8. Nah, terus panjang DC. Ya udah, panjang DC otomatis sama dengan panjang AB 20. Atau misalkan masukkan 8, X-nya ganti 8 juga sama. Terus keliling jajar genjang. Nah, kelilingnya berapa? Oke. Terus apa ini? BC-nya 12. Mana BC 12? Ini 12 ya. Ini 12. Otomatis AD-nya juga 12. Ya, ini juga 12. Maka kelilingnya adalah 12 tambah 20 tambah 12 tambah 20. Nah, 40 tambah 24. 64 cm kelilingnya. Terus luas jajar genjang ABCD. Nah, luas jajar ABCD. Maka di sini yang jadi alasnya adalah di sini adalah AD-nya, Mas. AD Mbak ya. AD-nya itu sebagai alas atau BC-nya sebagai alas. Tingginya adalah BE ini. Maka alasnya adalah 12, tingginya adalah BE 16, berarti 12 kali 16. Itu adalah 192 cm per persegi. Itu menentukan luas jajar genjangnya. Oke ya. Oke. Ini yang alas AB-nya bisa enggak? Bisa, tapi nanti tingginya ya enggak itu, tingginya harus nyari yang siku-siku nanti di misalnya ditarik AD itu membentuk siku-siku di mana nanti. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi enggak ya? Nah, perhatikan. Oke, ini sampai nomor berapa tuh? Oh, oke, mana? Ya, perhatikan layang-layang PQRS berikut. Jika panjang PQ-nya 18, panjang RS-nya 12, keliling layang tersebut. Nah, kelilingnya berarti kan otomatis ini ya, Mbak ya. PQ tambah QR tambah RS tambah SP. Nah, pada sifat layang-layang bahwasanya SR itu sama dengan SP. Berarti ini juga 12. Ya, terus QR sama dengan PQ. Ini juga 18. Maka tinggal dijumlahkan kelilingnya. 18 tambah 18 tambah 12 tambah 12. Itu adalah berapa itu? 60 ya. Terus panjang PR, luas panjang PR sudah ketemu ya. Jika luas yang PQRS 168, panjang QS berapa? Nah, ini QS-nya kita cari. Nah, panjang PR-nya panjang QS 24, panjang PR. Oh, kita mencari panjang PR-nya berapa? Nah, pakai luas layang-layang, Mbak. L sama dengan D1 kalikan D2. Ya, luasnya sudah diketahui 168, 2 kalikan D1-nya 24, kalikan D2-nya. Yang dicari adalah SP-nya atau PR-nya, maaf. Ya, maka 24 kalikan D2 bagi 2. Ini kan bagi 2. 24 bagi 2 dapat 12. Kalikan D2. Maka D2 adalah 168 dibagi 12. Nah, ini menggunakan rumus kebalikan ya. Karena yang diketahui luas dicari diagonal yang lainnya. Oke. Lanjut ke 5. Oh, sekarang soal latihan ya. Ya, besar BAD, Mbak. BAD.
Nah, tadi hubungannya antara A dan B itu apa, Mbak? Hubungannya apa? Hubungan sudut A apa ini? A dan B jika dijumlahkan harus berapa? 180 derajat. Maka ya udah. Ini langsung aja 3x min 5 gitu, ditambah atau misalkan mau ditulis ya bolehlah tulis tuh ini di sini ya. Ini ya, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Sudut A-nya adalah 3x min 5 sama ditambah apa? 6x min 4 sama dengan 180. Nah, kita kumpulkan x dengan x, Mbak. Berarti 3x ditambah 3x ditambah 6x terus dikurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 180. Nah, 3 tambahkan 6 9x sama dengan 5 min 4 min 9 sama dengan 180. Selanjutnya pindah ruas, Mbak. Ini 9x sama dengan 180 ditambah 9. Maka 9x sama dengan 189. Maka x sama dengan 189 dibagi 9. Nah, 18 bagi 9 dapat 2. 9 bagi 9 1. X-nya adalah 21. Nah, sekarang ditanyakan BAD. Nah, BAD itu adalah BAD berarti yang ini ya 3x min 5. Ini sama dengan 3 kalikan 21 min 5 sama dengan berapa? 63 kurangi ini 5 sama dengan 58 ya. 58. Nah, selesai. Oke ya. Jadi cari hubungannya dulu sudut A dan sudut B. Nah, ini pakai aljabar ini ya. Kumpulkan X dengan X, 3X ditambah. Lah, taunya 6X-nya itu positif dari mana? Lihat di depannya, Mbak. 6X di depannya ada tanda positif. Berarti dia positif. 5 ini negatif apa positif? Negatif, karena depannya ini negatif. 4 ini apa? Negatif juga. Nah, ketika tak kumpulkan, yaitu tetap min 5 sama min 4. Jadi min 9. Nah, ini pindah ruas ke kanan jadi positif. Jika diketahui trapesium PQRS, maka luas trapesium tersebut adalah, nah, ini berarti cari panjang PO-nya, Mbak. Nah, ya, ini tidak bisa langsung dikerjakan pakai rumusnya, harus cari panjang PO dulu ini. Ya, panjang PO berapa? Nah, ini harus dicari. Carinya dari apa? Pitagoras. Kita apa? Perhatikan apa? Segitiga apa, Mbak? SPO, Mbak. Nah, ditanyakan PO, berarti PO sama dengan akar dari apa? 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Kalau misalkan ini PO kuadrat dulu juga boleh. Maka ini jadinya 15 kuadrat, 15 kali 15, 225. Kurangi 81. Ini adalah 144. Nah, berarti PO adalah akar 144. Nah, ini kita tuliskan di sini. Nah, ini ya. Akar 144 berapa, Mbak? Berapa? Berapa, Mbak? Akar 112. Oke, berarti sekarang PO 12, Mbak, ini. Berarti otomatis PO 12. Sekarang berarti ini juga
misalkan ini kasih O lagi juga ini 12. Ya, ini juga 12 ya, kok enggak kelihatan nih. Ya, ini PO itu 12. Otomatis yang ini juga QO-nya, misalkan ini di bawah ini kasih O, ini juga 12. Nah, baru kita mencari luas. Baterai mau habis ini. Luas sama dengan apa? Trapesium tadi. Itu adalah alas tambah bawah bagi 2, itu bagi 2, terus kalikan tinggi. Nah, jadi sekarang atasnya berapa? Oh, ini 50 ya. SR itu 50 sama dengan yang ini. Ya. Atasnya itu adalah juga 50. Oke, ini dalam kurung 50 ditambah bawahnya adalah 12 tambah 12, 24, 24 tambah 50, 74 ya. Itu 74 dibagi 2, kalikan tingginya berapa? Tingginya adalah 9. Nah, dari sini kita baru bisa mengerjakan, Mbak. Oke, ini berarti 50 tambah 74, 124 bagi 2 dikalikan 9. 124 bagi 2, 62 ya. 62 kalikan 9. 2 kalikan 9, 8, nyimpen 1, 9 kalikan 6, 54 tambah 1, 55. 555 cm persegi. Gitu ya. Itu luasnya. Jadi yang nomor 2 ini enggak bisa Mbak langsung nyari A sama B-nya, atasnya. Ini atasnya udah ketahui, 50 pasti. Nah, 50 itu cuma ininya tok, Mbak. Ya. 50 itu pusat garis yang merah ini. Nah, 50 segini, Mbak. Nah, ini otomatis SR-nya juga 50. Nah, maka PO-nya itu harus dicari dengan Pitagoras. Gitu ya. Oke, selesai. Nah, ini pas nomor 3 enggak bisa ya. Panjang salah satu diagonal bola ketupat 24. Jika luas bola ketupat, nah ini bola ketupatnya luasnya tidak diketahui. Terus yang nomor ini gimana Mbak? Keliling bangun di atas gimana ini? Keliling berarti adalah bagian yang keluar ya Mbak ya. Oke. Berarti bagian ini berapa Mbak? Yang Ustaz pakai kursor ini. Panjangnya berapa? 4. Oke. Ini 1 ke sini ya. Nah, ini ada tandanya sama, berarti ini juga 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Ini juga 1, 1. Ini adalah 1,5. Terus ini 1, ini 1. Nah, sekarang berarti kelilingnya berapa? Tambahin semua, betul. Tadi K sama dengan apa? 4 tambah ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Satunya ada 8, tadi kan 8. Terus ditambah ini 4-nya ada 2 ya. Berarti langsung 8 juga ya. Terus ditambah 3. Berapa? 19 ya. 19 cm. Nah, keliling bangunnya itu. Sudah selesai. Ada yang tanyakan? Sudah selesai. Ada mau tanyakan enggak, Mbak? Kalau enggak ada ya berarti langsung nanti ada latihan soal 5 soal. Yang nomor 3, nanti ada 5 nomor. Nomor 3 kalian itu angkanya belum diperbaiki, kalian itu sebagai bonus kalian milih jawaban 1 saja enggak apa-apa. Nah, yang lainnya insya Allah ada jawabannya semua nanti. Plus nanti Ustadz kasihkan soal keterampilan ya. Kalau keterampilan berarti dikumpulkan dari Rabu jam 5 sore maksimal. Sama kayak kelas 7A sudah ya. Oke, nanti Ustadz linkkan untuk latihan soal dan ininya ya, tugasnya nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Oke, terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Ada yang mau tanyakan enggak? Tidak ada. Oke, kita cukupkan dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari satu sekian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih Selamat, Ustaz. ya, selamat beristirahat ya, sambil nanti buka-buka latihannya. Mohon izin Ustadz nonaktifkan